Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan salah satu untuk memimpin kedua. Sebelum mulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa soal kemenangan percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya beri gaji dulu untuk kelas 12 IPS 1. Aditya Raga, Alfreda, Sebelahnya. Angelika. Ya, kemarin kita sudah membahas mengenai kabinet-kabinet dari Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, sampai terakhir Yawilopo, terus apa lagi? Ali Sastra Amijoyo, Burhanuddin Harahap, terakhir adalah Kabinet Juanda. Kompetensinya adalah menganalisis perkembangan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Jadi tujuannya itu melalui penjelasan dari guru dan juga tanya jawab nantinya peserta didik dapat menjelaskan kehidupan politik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok kalian bisa mengolah sumber-sumber yang ada. Nah, nantinya kalian itu akan menelaah kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Manfaat dari pertemuan kali ini. Nah, kalian bisa mengetahui nantinya kebijakan-kebijakan pada waktu demokrasi terpimpin. Nah, kelihatan gambarnya? Oke, gambar apa? Apa? Nah, 2014. Fotonya siapa? 2019? 2024? Bagaimana pendapat kalian? Yuk, siapa? Tunjuk atap satu. Ya, saya gambar dari gambar tersebut 2024 akan adanya presiden yang sama dengan dengan masa periode sebelumnya. Oke, selanjutnya saya akan putarkan video. Karena lebih lanjut, tonton video ini sampai habis ya. Wacana presiden akan menjabat selama 3 periode juga tidak saja ramai diperbincangkan. Wacana ini muncul dari politikus Amin Rais melalui akun YouTube pribadi miliknya. Jokowi melalui akun YouTube Biro Sekretariat Presiden sudah membantah mengenai hal tersebut. Dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanatkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga sama-sama. Ia menyatakan ketidakingинannya untuk menjabat 3 periode. Nah, kalian tahu nggak sih, wacana presiden 3 periode itu sebenarnya sudah muncul sejak zaman Presiden SBY. Karena SBY juga menjabat sebagai presiden selama 2 periode. Ya, pendapat saya soal wacana presiden 3 periode menurut saya tidak setuju karena hal tersebut bisa mencederai konstitusi yang sudah ada. Karena dari dulu kan sudah diamandemen 4 kali bahwa presiden hanya boleh menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 periode. Maka presiden harus patuh pada konstitusi sebagai seorang kepala negara. Pembagiannya itu mudah depan belakang saja ya. Nah, mudahnya depan belakang, silakan kalian bersama kelompoknya masing-masing. Nah, kelompok 1 dan 2 itu materinya tentang kebijakan presiden seumur hidup. Itu ya. Nah, kelompok 1 pro, kelompok 2 kontra. Kemudian
Yang kedua, pembubaran partai politik itu kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 3 pro, kelompok 4 kontra. Kemudian yang ketiga tentang kebijakan pembubaran DPR hasil pemilu tahun 55. Itu untuk kelompok 5 dan kelompok 6. Kelompok 5 pro, kelompok 6 kontra. Yang terakhir tentang pembentukan MPRS. Nah, ini kelompok 7 dan kelompok 8. Nah, itu nanti dikerjakan di LKPD yang sudah dibagikan. Nah, kalian tinggal menulis di situ. Nah, untuk mengisi itu kalian bisa melihat buku paket ataupun LKS atau dari internet. Tentunya internet itu dengan sumber-sumber yang terpercaya. Jangan menggunakan sumber-sumber yang tidak terpercaya. Itu ya. Ya, itu kemudian untuk penilaiannya nanti selain dari LKPD itu, kemudian saya menilai nanti di debatnya ketika kalian presentasi debat. Nah, yang dinilai yang pertama kelancaran dalam mengemukakan pendapat, yang kedua penggunaan bahasa, yang ketiga menanggapi argumen. Semakin nanti dimulai dari pro dulu, kemudian kontra. Pertama pendapatnya dulu, kemudian argumen, terakhir kesimpulan. Sudah jelas? Oke, yuk kita mulai. Yang pertama kepada tim pro untuk kebijakan presiden seumur hidup, silahkan pendapatnya dikemukakan. Jadi pendapat dari kelompok kami adalah untuk menghindari perang saudara atau perpecahan antar berbagai kekuatan politik pada saat itu, dan untuk mempertahankan kondisi Indonesia sebagai negara non-blok pada saat itu. Oke, jadi untuk menghindari perang saudara dan terjadinya non-blok pada waktu itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk tim kontra, silahkan kemukakan pendapatnya. Tadi pendapat kalian kan untuk menghindari perang saudara, tapi bagaimana jika tidak semua tokoh politik setuju dengan pendapat mengenai presiden seumur hidup, bukankah tetap menjadi perang saudara? Lalu untuk pendapat dari tim kontra, yaitu kami menolak adanya pendapat tim pro mengenai mosi yang telah ditentukan dikarenakan presiden seumur hidup telah melanggar tata tangan yang berlaku dalam konstitusi. Dan argumen yang kami dapatkan yaitu yang pertama adanya penyimpangan politik demokratis karena tidak adanya bagi rakyat dan hanya MPRS menetapkan Soekarno sebagai pemimpin tidak bisa dijadikan tadi sudah ada argumen-argumennya, sudah bagus sekali untuk tim pro dan juga tim kontra. Sekarang kesimpulan dari tim pro, coba. Kesimpulannya sendiri, kelompok kami menyetujui adanya penobatan presiden seumur hidup kepada presiden saat itu, yaitu Presiden Soekarno, dikarenakan untuk menghindari terjadinya adanya proxy war yang seperti yang sudah disebutkan oleh Faisal sebelumnya, yaitu Vietnam yang pada saat itu dipimpin oleh pemimpin yang komunis. Kemungkinan paling buruknya adalah pihak dari Barat akan menyerang Indonesia sehingga akan merugikan adanya politik di Indonesia.
Sudah? Sudah. Ya. Terima kasih tim Pro. Selanjutnya tim Kontra silakan membacakan kesimpulannya. Kesimpulan dari kelompok kami itu tetap tidak setuju dengan mosi dikarenakan hasil tersebut tidak sesuai dengan keinginan rakyat dan menjadikan ancaman bagi bangsa Indonesia ke depannya. Pasti ada dampak negatif seperti kemunduran bangsa Indonesia dan inovasi presiden yang tetap itu saja. Terima kasih. Ya, sudah? Oke, tepuk tangan dulu. Ya, jadi saya simpulkan di sini tentang kebijakan presiden seumur hidup, baik tim Pro maupun tim Kontra semuanya benar sesuai dengan pendapat maupun argumennya masing-masing. Nah, di masa demokrasi terpimpin juga terkenal dengan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pemimpin yaitu Soekarno. Nah, penyimpangannya apa saja? Ya, contohnya tadi tentang presiden seumur hidup, pembubaran partai politik, kemudian pembubaran DPR dan juga pembentukan MPRS. Semuanya itu menyimpang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Itu refleksi kita di hari ini. Kemudian untuk evaluasi, saya sudah mengirimkan di grup WA. Itu ada Google Form. Nah, silahkan kalian kerjakan. Kalau sudah, saya akan menyampaikan untuk pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya. Pembelajaran kita mengenai kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Nanti kebijakannya apa saja? Nanti ada yang namanya politik mercusuar. Kalian tahu mercusuar? Nah, kalian cari tahu apa hubungannya mercusuar dengan ekonomi pada waktu demokrasi terpimpin. Oke, itu saja yang saya sampaikan, yang saya berikan untuk kegiatan pembelajaran di hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu untuk memimpin berdoa. Sebelum mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai pada waktu beri salam. Selamat sore Pak. Terima kasih Pak. Sampai jumpa Pak. See you. Terima kasih juga. Selamat sore. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.